Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak, masih pada kelas 3, yaitu tema 3. Nah, yang akan kita pelajarin pada hari ini yaitu materi tentang yang namanya benda padat. Ini dia, benda padat. Nah, wujud benda itu kemarin sudah kakak jelaskan, ada 3. Jadi yang pertama itu yang namanya benda padat. Nah, kemudian benda cair. Setelah itu benda gas. Nah, itu dia, ada 3 benda padat. Nah, namun hari ini kita akan belajar sedikit mengupas tentang benda padat. Nah, salah satu benda padat itu contohnya seperti batu, kemudian pensil, kursi, meja, itu semua benda padat. Nah, batu juga benda padat. Nah, benda padat itu mempunyai sifat. Sifatnya banyak sekali, ada lebih kurang itu 4, mungkin bisa lebih. Nah, namun kita hanya mempelajari sifatnya beberapa saja. Nah, sebelum adik-adik semuanya tahu nanti tentang sifat benda padat, alangkah baiknya adik-adik di rumah nanti sambil memperhatikan dulu video kakak, nanti di rumah adik-adik bisa mempraktekkan, yaitu percobaan tentang mencari sifat-sifat benda padat. Nah, oke. Kakak akan jelaskan sedikit percobaan-percobaannya seperti apa. Sebenarnya gampang aja adik-adik, alatnya pun sederhana. Nah, dengan alat sederhana itu nanti adik-adik akan bisa tahu sifat-sifat benda padat tersebut. Nah, baiklah, sini perhatikan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Nah, ini dia percobaannya, perhatikan. Percobaan yang harus adik-adik lakukan untuk mengetahui sifat benda padat. Yang jelas pertama dulu alatnya. Nah, alat dalam percobaan itu yang harus adik-adik punya, ini tidak perlu beli, ini sudah ada di rumah adik-adik. Yang pertama yaitu ini namanya ember. Nah, itu kan sudah ada di rumah. Kemudian yang kedua gelas, juga sudah ada di rumah kalian. Yang ketiga kantong plastik. Nah, langkah percobaannya yang pertama ini masukkan benda yang kamu kumpulkan. Jadi masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Jadi masukkan satu-satu. Misalnya batu, kalau masukkan ke dalam ember, gantian lagi pena atau pensil, kemudian pasir, kemudian kelereng, apapun benda masukkan aja, tapi satu persatu. Nah, ini dia, masuk ke dalam ember. Jadi satu-satu bendanya. Contoh di sini gelas, kalian masukkan, kantong plastik masukkan juga. Jadi gelas dan terakhir kantong plastik masukkan di dalam ember. Nah, kalian amatin apa yang terjadi dari benda-benda padat tersebut, seperti kantong atau gelas itu dimasukkan dalam ember. Kalian amatin apa yang terjadi. Nah, untuk kalian paham lebih jelas nanti dari percobaan itu,
sehingga ketemulah sifat benda ini. Nah, di sini disediain juga di dalam percobaan itu kalian disediain juga tabel untuk mengisi hasil percobaan. Jadi boleh di rumah nanti kalian coba. Setelah kalian melakukan percobaan, itu disediain juga tabel ini. Nanti kalian isi di saat percobaan yang kalian lakukan, kalian langsung isi. Contoh di sini misalnya umpamanya pensil. Pensil itu nama bendanya kalian masukkan di dalam ember. Kira-kira kalian amatin pensil ini bentuknya kira-kira bentuknya ini. Bentuknya apakah berubah atau berubah sesuai tempat atau tidak. Lihat. Setelah kalian masukkan pensil itu, kakak yakin dia tidak akan berubah, dia tetap bentuknya sama seperti pensil. Jadi yang betulnya adalah ini, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ini kalian conteng. Itu dia. Jadi ini jawabannya. Kemudian lihat lagi. Kira-kira pensil ini dapat digenggam atau dipegang tak? Pasti dapat. Kemudian selanjutnya, misalnya tidak dapat, ya tulis tidak dapat. Tapi benda-benda seperti pensil, batu itu, bentuknya pasti akan tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Kemudian dapat digenggam tentunya. Kemudian contoh lain misalnya penghapus. Penghapus ini bentuknya berubah atau sesuai tempat, mengikuti tempat yang dimasukinnya tak? Jadi penghapus bisa ditaruh dalam ember, bentuknya berubah tak? Ini dia tidak akan berubah, dia tetap seperti itu, jadi salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah tidak. Jadi bentuknya itu akan tetap walaupun tempatnya sebesar apa, tetap bendanya itu tetap pada bentuknya. Jadi conteng di sini. Kemudian dapat dipegang tak? Jelas. Penghapus itu coba kalian pegang, dapat kan? Jadi dia dapat dipegang, tidak dapat digenggam. Ini salah. Jadi ini cuma contoh lain, misalnya batu umpama. Batu itu pun sama, dia bentuknya berubah tak sesuai sama. Tinggal kalian conteng, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya seperti apa, dia akan tetap dapat dipegang. Itu dia. Sedangkan yang ini dua-dua tidak. Selain itu, selain batu umpamanya HP, sama juga dia. Ini hilang, bentuknya berubah sesuai tempat. Hilang, ini bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Conteng di sini. Yang kelima misalnya sendok. Ini sama juga dia, bentuknya tidak tetap walaupun tempatnya berubah. Ini dia, sama juga, dapat dipegang, digenggam atau dipegang tak? Sendok tuh dapat. HP ini dapat juga. Itu untuk latihan berbentuk diagram yang akan kalian isi di sini sesuai dengan materi yang telah kakak terangkan sedikit tadi, yaitu benda padat tadi. Setelah kalian melakukan yang namanya percobaan tadi, kalian isi tabel. Kakak yakin pasti kalian bisa menjawab soal yang ada di sini. Coba perhatikan. Kamu telah melakukan percobaan, hasil percobaan telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Kakak yakin kalau kalian sudah mempraktikkannya dengan betul, itu dapat kalian menjawab ini. Jadi benda padat mempunyai sifat apa saja? Yang pertama, coba perhatikan. Kakak hapus dulu. Ini yang pertama, ini jawabnya. Pertama nih, bentuk
bentuknya tetap walaupun tempat wadahnya berubah, kemudian dapat digenggam. Jadi udah dapat 2 ini. Nah ini 1 ini sifat. Nah oke, jadi bisa kita tulis di sini. Nah soalnya perhatikan nih, kamu telah melakukan percobaan, hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Dapat. Jadi benda padat mempunyai sifat 1, dia tetap, dia tidak akan berubah, tetap bentuknya. Jadi bentuknya itu akan tetap. Umpamanya bentuknya seperti segitiga, kita masukkan ke ember tetap sama segitiga. Nah kemudian sifat yang keduanya tetap bentuknya, kemudian tetap ukurannya. Jadi ukurannya akan tetap. Kalau dia kecil ya kecil segitu, tak akan besar. Nah tidak ada pertumbuhan seperti hewan dan tumbuhan itu. Nah ingat itu. Oke, kemudian soal selanjutnya, apakah hasil pengamatan sini, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Nah ini jawab iya, sama gitu ya, sama. Nah itu dia. Setelah tadi kakak terangkan tentang sifat benda padat, nah di sini kita masuk lagi, ada beberapa latihan. Nah latihan di buku kalian itu bentuknya soalnya yaitu bentuk soal cerita dalam matematika. Apabila soal cerita itu biasanya dia tidak akan lepas dengan, di dalam kalian menjawab itu tidak akan lepas dengan 4 operasi hitung. Ingat 4 operasi hitung itu contohnya seperti penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian pembagian, dan perkalian Jadi kalau soal cerita seperti ini nih, nah ini rata-rata dalam menjawabnya itu dia akan menggunakan yang namanya operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ini operasi hitung yang paling sangat sederhana. Nah itu. Oke, perhatikan. Jadi kita langsung aja kakak kerjakan ini contohnya, nanti ada beberapa soal yang bakalan kakak kasih nanti. Nah di sini perhatikan soalnya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Nah berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah jadi rumah Dayu, ini rumah Dayu. Nah ini sekolah. Ini pasar. Nah, di sini sudah ada jaraknya. Nah, yang ditanya tuh berapa jarak yang ditempuh Dayu ini sampai dari rumah, dia mulai dari rumah sampai dia ke pasar, berarti dari ujung ke ujung. Nah, jadi jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah, nah tinggal dijumlahin aja. Ini jarak ke sini ditambah jarak ke sini. Nah inilah total jaraknya. Jadi 2 jarak ini kan dipotong dibagi 2, tapi setelah digabung jadi dia 1. Nah jadi jawabnya jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah, nah, perhatikan sini 6 km tambah 7 km. Nah ini kan sama-sama nih satuannya, tak perlu lagi kalian rubah, tinggal kalian jumlahkan aja 6 tambah 7. Ingat kalau satuan panjangnya sudah sama ya tinggal kalian jumlahin aja. Nah ini satuannya kan kilometer, ini kilometer, nah sama itu tinggal kalian jumlahin aja.
Jumlah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Nah, ini jawabnya 13 km. Nah, agar pahamnya perhatikan ini kakak kasih soal. Nah, soal ini masih berhubungan dengan materi kita ini, soal cerita dalam menggunakan satuan panjang. Jadi soal cerita menggunakan satuan panjang. Nah, ini contoh soal ceritanya. Nah, nanti kalian dituntut untuk mengerjakannya. Oke, perhatikan. Kakak bacakan aja soalnya. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Nah, itu dia. Jadi Udin dan Beni sekarang akan berlomba lari. Jarak yang ditempuh mereka berdua adalah 350 km. Nah, lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, berarti Udin ini sudah menempuh. Ini dia, Udin sudah menempuh jarak keseluruhannya 350. Nah, namun Beni tidak sampai. Berarti Beni ini tidak menempuh jarak yang keseluruh ini, tapi Beni baru menempuh 200 meter. Nah, yang ditanya itu berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni. Nah, jadi kalau dari soal ini berarti ini bentuk soal ceritanya menggunakan operasi hitung pengurangan. Jadi jawabnya ya langsung aja 350 meter kita kurang, ingat. Nah, dia baru menempuh 200, berapa meter sisa? Yang namanya sisa itu menjelaskan pengurangan. Jadi 350 dikurang 200. Nah, tinggal kita kurang pakai susun pendek saja. 350 sama 200, kita kurang 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0, 5. 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi sisanya adalah 150 meter. Jadi jawabnya adalah sama dengan 150 meter. Sisa yang belum ditempuh oleh si Beni ini. Ini dia yang belum ditempuh Beni. Nah, ini soal untuk nomor 1. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, perhatikan. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, mereka sama-sama dari sekolah. Cuma ada yang jaraknya lebih jauh, ada yang lebih dekat. Nah, sedangkan yang ditanya ini soalnya Siti dan Edo ini jarak perbedaannya. Nah, cara menjawabnya langsung saja. Nah, berarti perbedaan kita tinggal jawab. Nah, jarak rumah Edo sekolah 2.500, jarak rumah Siti sekolah 4.740. Berapa meter perbedaan kita kurangkan? Jadi 4.740 kurang 2.500. Oke, ini 500. Nah, carinya bersusun pendek saja. Jadi 4740 kurang 2.500. Nah, kita kurang saja. 0 kurang 0, 0. 4 kurang 0, 4. 7 kurang 5 sama dengan 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, jadi jawabnya adalah jarak rumah Siti itu perbedaan selisihnya adalah 2.240 meter. Nah, itu untuk soal nomor 2, jadi tinggal dikurangkan saja.
Oke, ini ada lagi soal nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin untuk menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, ingat, jadi jarak yang ditempuh dari rumah Udin ke sekolah 3 km. Tapi dia baru berjalan separuh, lebih kurang separuh lebih, 2 km. Sepeda Udin bocor. Jadi cara mencarinya, jarak yang ditempuhnya adalah 3 km, nah, dikurang 2 km. Nah, ingat, jadi jarak yang ditempuh Udin tadi sekolah 3 km menempuh jarak. Nah, berapa kan sekolah? Dia mendorongnya, yang kita tanyanya itu dorongnya, bukan dia naiknya. Jadi tinggal kita kurang, 3 kurang 2 sama dengan 1, jadi 1 km. Jadi jarak yang ditempuh Udin untuk mendorong atau menuntun sepeda itu adalah lebih 1 km. Nah, itu jawabnya, 1 km. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Pani dan keluarganya pergi ke Bandung untuk nomor 4, naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung itu 130 km. Nah, jadi jaraknya 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung 50.000 meter. Jadi meter. Sedangkan jaraknya 130 km satuannya. Kalau ini telah menempuh jarak ke Jakarta ke Bandung 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, jadi jawab. Nah, ini yang meter ini, karena yang ditanyanya kan kilometer sisanya. Nah, ini sudah kilometer. Nah, jadi ini sudah kilometer, yang ditanyakan kilometer. Nah, yang belumnya ini meter nih, ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk kilometer, baru nanti kita kurangkan. Kan diminta sisa jaraknya. Nah, cara mencarinya kita pakai tangga satuan panjang ini. Nah, yang pertama sekali itu adalah kilometer, baru hektometer, dekameter, nah baru meter. Nah, ini dia. Nah, ini meter. Nah, jadi dari meter dirubah harus ke kilometer. Nah, kalau dia naik, sudah kakak bilang itu dia dibagi 10. Nah, kalau dia satu tangga, tapi ternyata dia ada berapa tangga, nah kita hitung loncatannya 1, 2, 3. Nah, berarti ini dibagi 10-nya ada, coba kita lihat, 1, 2, 3. Nah, ini sama artinya juga, bagi 1000. Nah, dari mana munculnya dibagi 1000 ini? Dari mana dapatnya? Bagi 1000. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan juga cara mencarinya ini. Nah, ini kan ada berapa tangga? Coba kita ulang lagi. Kilometer. Nah, ini kan kilometer. Kemudian AM, kemudian dam. Tadi hektometer ini. Kemudian di sini meter. Nah, ada 1, kita mulai hitung 1, 2, 3, berarti
dibagi 10-nya ada 3. Nah, berarti cara mencari baginya, nah ini kita kalikan aja. 10 kali 10-nya ada 3. Nah, nolnya ada 3, kita tulis ya 0, 3. 1 kali 1 1. 1 kali 1 lagi 1, jadi makanya dia 1000. Di sini dibagi 1000. Nah, ini dibagi 1000. Oke, 1 2 3 1000. Nah, baru kita kerjakan. Ini 50.000 dibagi 1000. Nah, oke, itu dia. Nah, kita kerjakan aja, ini kakak hapus ya biar gampang. Jadi 50.000 ini kita masukkan sini, dibagi dia 1000. Nolnya kita coret 3, ini nolnya kita coret. Jadi 50 dibagi 1 sama dengan jawabnya adalah 50 kilometer. Jadi ini sudah kita ketemuin adalah 50 kilometer. Nah, ini dia. Jadi 50.000 meter sama artinya 50 kilometer. Nah, tinggal kita cari berapa sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Nah, caranya perhatikan, berarti 130 km ini kita kurang berapa tadi? 50.000 meter nih setelah dirubah dari kilometer, yaitu 50. Nah, kita kurangkan aja. Nah, ini 130 dikurang 50. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 5 tak bisa, pinjam 1, dari 13. 13 dikurang 5 berarti, nah ini kurang 5 adalah 8, jadi 80. Nah, jawabnya adalah 80 kilometer sisa yang harus ditempuh. Nah, itu dia. Oke, kemudian soal nomor 5, perhatikan. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini rumah. Bantu Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, oke, perhatikan soalnya. Jarak rumah Siti ke sekolah, jarak dari rumah Siti ke sekolah ini adalah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah, ini dari rumah ke pasar. Nah, berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, ini bentuk ceritanya adalah bentuk cerita perkalian. Jadi jawabnya tinggal kita jawab aja, 3 dikali 100. Nah, 3 dikali 100 ini nolnya ada 2, tulis saja langsung. Nah, tinggal kita kalikan, 1 kali 3 sama dengan 300. Jadi jarak dari rumah ke sekolah, rumah Siti ini ke sekolah adalah 300 meter. Nah, demikianlah adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,